Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Rizal Aditya Saputra. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kawan-kawan, pada video kali ini kita akan bahas tentang sebuah materi, yakni memahami kebenaran ajaran Al-Quran memuat seluruh aspek kehidupan. Materi ini terdapat pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis yang berada di fase E atau kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama materinya. Oke, baik kawan-kawan, tadi saya sudah sebutkan bahwasannya di video kali ini kita akan bahas tentang materi kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Sebelum itu mari kita renungkan. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.325 ayat. Ya, beberapa ulama ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Nah, semua bagian tersebut adalah kalamullah yang dapat dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, dari sanalah hukum ajaran dan pokok-pokok keimanan serta pengetahuan umat Islam berasal dan kemudian dikembangkan. Isi dan kandungan Al-Quran yang sangat luas dapat mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam yang meliputi akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta teknologi. Isi kandungan Al-Quran itu digali dan dikembangkan ke dalam berbagai bidang disiplin keilmuan. Nah, isi kandungan Al-Quran secara garis besar meliputi yang pertama ada akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah atau kisah-kisah terdahulu, yang keenam ada dasar-dasar ilmu pengetahuan serta teknologi. Oke, yang pertama ada akidah. Nah, apa itu akidah? Akidah secara etimologi atau bahasa merupakan kepercayaan atau keyakinan. Nah, bentuk jama dari akidah adalah aqaid. Nah, ini masuknya ke tasrif. Ya, langsung lanjut saja. Nah, akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Nah, orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Nah, sedangkan secara terminologi atau secara istilah, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan atau diperlihatkan dalam bentuk amal perbuatan. Nah, akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya saja, tetapi harus menyatakan dengan lisan dan harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan, amal saleh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, inti pokok ajaran akidah dalam masalah tauhid yakni keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal. Nah, setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah atau orang yang tidak meyakini Allah itu adalah orang yang kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah, itu dinamakan musyrik atau orang yang berbuat syirik. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Nah, adalah tidak benar bila ada orang yang mengaku berakidah atau beriman tetapi hanya beriman kepada Allah saja, atau ia hanya mengimani Allah saja, atau meyakini sebagian dari rukun iman saja, melainkan seorang mukmin wajib meyakini keenam rukun iman, yakni yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Oke, adapun penjelasan Al-Quran tentang pokok-pokok ajaran akidah yang wajib diyakini oleh umat Islam diantaranya adalah yang pertama ada Quran Surah Al-Ikhlas.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Oke. Selanjutnya ada Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selanjutnya ada Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul yakni Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Nah, mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, yang kedua ada ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abada ya'budu abada atau ibadatan, yang artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena meyakini bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya manusia sepenuhnya sadar bahwa seluruh alam membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran penuh pada kebutuhannya pada Sang Pencipta inilah yang kemudian mewujudkan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali karena memang Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya, karena manusia hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Adapun macam-macam sifat ibadah, dari sisi tata caranya ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, yang pertama ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ialah ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas dalam syariat Islam, seperti salat, puasa, dan haji. Terus yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya itu tidak ditentukan secara khusus. Nah, ibadah ghairu mahdoh ada yang memang bentuknya adalah ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Nah, selain itu ibadah ghairu mahdoh juga bisa berupa kegiatan umum tetapi menjadi bernilai ibadah karena diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Seperti mencari rezeki, nafkah yang halal, diniatkan
syaratnya diniatkan sebagai ibadah. Untuk mengukur dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, Al-Quran mengajarkan tata cara berinteraksi dengan sesama manusia yang biasa disebut dengan hablum minan nas. Sedangkan hubungan atau interaksi manusia sebagai individu dengan Tuhannya biasa disebut sebagai hablum minallah, di mana dua jenis interaksi ini juga diatur oleh Al-Quran. Bagaimana caranya manusia bersilaturahmi, berjual beli, berhutang atau hutang piutang, dan lain-lainnya diatur oleh hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran. Kegiatan dalam hubungan antar manusia juga bisa disebut dengan muamalah, yang mana kita dapat menemukannya banyak sekali tuntunan Al-Quran tentang tata cara bermuamalah. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya ada akhlak. Secara etimologi atau secara bahasa, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki akhlak dan menyempurnakan akhlak mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam tentang akhlak mulia, di mana Nabi Muhammad SAW adalah model dan suri tauladan pelaksananya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mencerminkan ajaran Al-Quran sebagai perilakunya, sehingga ketika istri Rasulullah SAW, yakni Bunda Aisyah, ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak Rasul, maka Bunda Aisyah menjawab dengan menyatakan bahwa kana khuluqul Quran, yang artinya bahwa akhlak Rasulullah adalah seperti Al-Quran. Adapun di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Quran Surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yakni Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, selanjutnya ada hukum. Dalam masalah hukum, Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran bertujuan untuk memberikan pedoman pada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Kandungan-kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ada yang bersifat global atau secara garis besar, mujmal, dan ada yang bersifat rincian atau tafsil. Beberapa ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain adalah Quran Surah An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la taqul lil khainina khasima, yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan kepadamu, dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ketentuan-ketentuan hukum lain yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran antara lain adalah hukum perkawinan, antara lain dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, di Quran Surah Al-Maidah ayat 5, di Quran Surah An-Nisa ayat 22-24, Quran Surah An-Nur ayat 2, Quran Surah
Al-Mumtahanah ayat 10 sampai 11. Hukum waris antara lain dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 sampai 12 dan ayat 176. Terus di Quran surah Al-Baqarah ayat 180, di Quran surah Al-Maidah ayat 106. Hukum perjanjian dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 279, 280 dan 282. Di Quran surah Al-Anfal ayat 56 dan 58, di Quran surah At-Taubah ayat 4. Hukum pidana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178, Quran surah An-Nisa ayat 92 dan 93, Quran surah Al-Maidah ayat 36, Quran surah Yunus ayat 27, Quran surah Al-Isra ayat 33, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40. Hukum perang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193, di Quran surah Al-Anfal ayat 39 dan 41, di Quran surah At-Taubah ayat 5 ayat 29 dan ayat 123. Terus di Quran surah Al-Hajj ayat 39 dan 40. Hukum antar bangsa dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada sejarah atau kisah umat masa lalu. Seperti telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah-kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalani kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang mana terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat terdahulu antara lain terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 37 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa atadna lidh-dhalimina 'adzaban alima wa 'adaw wa samud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatsbira. Yang artinya, dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Dan terakhir ada dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang memuat pengetahuan dan teknologi. Karenanya, Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Hal itu diisyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya turun kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat tersebut perlu kita ketahui bahwasannya membaca adalah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama kali diturunkan diawali dengan perintah untuk membaca. Nah, ini mengindikasikan bahwa Al-Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Nah, ayat lain yang berisi dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kawan-kawan sekalian, Al-Quran banyak mendorong umat manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diantaranya berkenaan dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu anatomi tubuh, teknologi perkepalan, teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya, di mana telah kita ketahui dan telah masyhur juga dalam sejarah perkembangan peradabannya, umat Islam telah melahirkan banyak cendekiawan muslim yang telah berhasil membuahkan penemuan-penemuan bersejarah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa saja di antaranya? Di antara cendekiawan muslim tersebut ialah Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskaweh, Al-Khawarizmi, dan lain-lain. Penemuan-penemuan ini kemudian dikembangkan lagi oleh para ilmuwan barat ketika peradaban barat atau peradaban mereka meningkat. Nah, kawan-kawan, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.